Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan mengupdate market pada minggu depan, pada minggu ketiga bulan Desember ini kira-kira seperti apa market atau indeks harga saham gabungan dan saham-saham apa yang bisa kita perhatikan pada minggu ketiga bulan Desember ini. Seperti teman-teman tahu bahwa indeks harga saham gabungan sudah rally cukup panjang ya. Jadi rally-nya kalau misalnya teman-teman lihat dari chart itu dari Oktober awal sampai ke hari ini. Bahkan rally yang berkepanjangan itu terjadi sepanjang bulan November sampai hari ini. Nah, kalau melihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan seperti ini, kita menjadi tahu gitu ya bahwa hari ini teman-teman tanya kepada siapapun, kepada oma, kepada opa, kepada tante, kepada om, semua sedang berlomba-lomba ingin berada di pasar, ingin berada di bursa, ingin menikmati rally dari bursa yang ada saat ini. Euforia yang ada begitu luar biasanya. Nah, seperti biasa, kalau melihat euforia seperti ini, maka teman-teman harus memiliki sifat yang berlawanan dengan bursa. Kenapa? Dengan begitu kita akan menjaga psikologi kita agar tidak menjadi FOMO, agar tidak mengejar saham-saham yang berlari kencang. Keadaan seperti ini, psikologi saat ini di bursa di mana semua orang sedang memegang profit dibandingkan dengan kerugian, dengan trigger sentimen yang sedikit saja negatif, maka pasar akan bereaksi berlebihan. Saya boleh katakan ya karena euforia yang ada ya teman-teman. Apalagi banyak sekali sekarang newbie yang ada di pasar melihat keuntungan yang ada di tangan begitu besar dan melihat euforia yang ada di pasar begitu meriahnya, begitu tingginya. Jadi trigger sekecil apapun memang sangat-sangat mungkin membuat si trader-trader ini akan melepas saham-saham mereka. Ya, jadi teman-teman, saya boleh sarankan dari sekarang adalah berhati-hati. Koreksi pada indeks harga saham gabungan secara teknikal memang sangat mungkin terjadi. Teman-teman bisa lihat ada gap yang terbuka sedikit di bawah. Jadi ya, kalau kita boleh katakan, indeks memang ada kecenderungan untuk menguji kembali support di sekitar 5.830 sampai 5.740. Apakah dia akan turun sampai ke bawah? Ya, kita memang melihat secara tren dan secara katalis sentimen yang ada, memang agak sulit untuk melihat indeks harga saham gabungan untuk tembus sampai ke 5.500 lagi, kecuali memang ada sebuah sentimen yang sangat-sangat luar biasa yang bisa mengalahkan sentimen vaksin. Ya, tapi kalau ngelihat dari katalis yang ada, dari sentimen yang ada, memang agak-agak susah untuk mengharapkan indeks harga saham gabungan terkoreksi dalam. Tapi kalau terkoreksi atau menguji support di sekitar 5.830 memang masih ada kemungkinan besar setelah indeks menguji level 6.000 dan kemudian dia turun ya. Nah, ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat-sangat wajar di dalam teknikal, di mana indeks harga saham gabungan akan menguji level psikologinya di 6.000. Indeks memerlukan kekuatan yang cukup besar. Jadi ya kalau indeks sekarang sedang konsolidasi, sedang istirahat, sedang mengumpulkan kembali tenaga, ini merupakan sesuatu yang sangat wajar kalau indeks terkoreksi untuk sementara waktu ya. Jadi teman-teman perhatikan shifting psikologi dan jaga juga psikologi teman-teman dengan money management, dengan trailing stop buat teman-teman yang sudah profit. Jaga jangan sampai profit kita sampai terkuras ya, dengan penurunan indeks yang mungkin pelan-pelan pun mampu untuk menguras profit kita. Oke, nah sekarang kita melihat beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan ya untuk minggu ketiga bulan Desember ini. Yang pertama adalah kita akan masuk ke dalam sebuah saham yang namanya BIRD, BIRD atau Bluebird ya. Nah, saham ini secara monthly teman-teman bisa lihat dia memang masih ada di sekitar bottom ya. Ini monthly-nya. Jadi potensi untuk upsize-nya memang sangat besar, dan teman-teman juga tahu bagaimana Bluebird, taksi-taksi Bluebird ataupun bisnis Bluebird ya, selama pandemi ini begitu terpukulnya. Dengan adanya vaksin,
kita melihat memang sudah mulai rally ya. Memang sudah mulai ada pergerakan yang cukup besar dengan volume-volume yang juga sudah mulai mengumpul. Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan atau perhatikan dari saham ini adalah teman-teman bisa melakukan cicilan buy untuk agak sedikit long term untuk BERT ya, di sekitar 1340 sampai 1415 itu area teman-teman bisa melakukan cicil buy. Dan kalau teman-teman punya napas yang cukup panjang, teman-teman sebenarnya udah bisa melakukan cicilan dari saat ini. Target dari BERT, kalau teman-teman napasnya agak panjang sedikit gitu ya, kita melihat memang kecenderungan BERT akan bisa kembali lagi ke sekitar 2000 ya, di sekitar support ini, di sekitar resisten ini, di sekitar 2000 dengan target yang lebih optimis ada di sekitar 3550. Ini untuk long term ya teman-teman ya. Jadi untuk term yang agak panjang sedikit. Jadi teman-teman mungkin bisa perhatikan BERT kalau teman-teman memiliki napas yang agak panjang, artinya modal yang teman-teman mungkin tidak akan pakai untuk 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Ini untuk saham BERT teman-teman bisa perhatikan. Nah, saham yang kedua adalah saham Ramayana. Ini saham beberapa kali saya mention di grup tele juga. Apa sih yang kita lihat dari saham Ramayana ini? Saham Ramayana seperti kasusnya BERT, ini adalah saham yang memang terpukul karena pandemi, di mana penjualannya mulai turun, toko-toko pada tutup, sehingga efeknya adalah tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat itu sangat-sangat rendah. Nah, teman-teman bisa lihat secara teknikal untuk Ramayana, teman-teman bisa mulai ya memperhatikan Ramayana selama Ramayana berada di dalam base ini, di dalam box itu di sekitar 725 sampai 800. Nah, buat teman-teman yang konservatif, teman-teman bisa menunggu sampai Ramayana breakout dari 800. Tapi teman-teman yang agresif, teman-teman bisa melakukan cicilan selama Ramayana bergerak di dalam box itu, di dalam box yang di sekitar 725 sampai 800. Dan batasi resiko teman-teman jika Ramayana turun sampai ke sekitar 650. Ini adalah resiko terburuk kalau misalnya Ramayana turun sampai ke bawah 650, berarti teman-teman harus melakukan cut loss ya, jangan sampai teman-teman tidak melakukannya. Ini untuk Ramayana, dan secara week-up price cycle juga dia sebenarnya sudah ada di fase-fase akhir daripada price cycle ini ya. Dan kalau lihat dari base besarnya, Ramayana masih baru breakout dari base dan konsolidasi di sekitar 725 sampai 800. Itu kenapa saya mention Ramayana, agar teman-teman bisa perhatikan seiring dengan adanya vaksin, euforia yang ada sudah ada, dan pasar kemungkinan besar akan price in dulu untuk kejadian 2-3 bulan yang akan datang. Jadi teman-teman bisa perhatikan Ramayana. Dan saya juga boleh ingatkan teman-teman ya, ini bukan short term trade, ini adalah swing. Jadi bukan scalping ya, bukan day trade. Ini adalah swing trading. Jadi teman-teman sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Nah, saham yang ketiga yang kita bisa perhatikan adalah saham ASRI atau saham properti di saham Alam Sutra ya. Teman-teman bisa lihat Alam Sutra, dia sudah rally ya, sudah rally, dan kita lihat wah ini sepertinya sudah cukup tinggi. Secara teknikal dengan ASRI atau Alam Sutra ini melakukan base, nah kita melihat memang ada sinyal bahwa kekuatan dari pergerakan ini masih ada. Nah, trading plan untuk Alam Sutra adalah teman-teman bisa lakukan cicilan dari saat ini buat teman-teman yang agresif ya. Buat teman-teman konservatif, teman-teman bisa tunggu sampai Alam Sutra balik ke sekitar 232 sampai 252. Jadi balik ke dalam base tersebut. Nah, selama di dalam base ini teman-teman bisa melakukan cicilan. Bagaimana dengan stop lossnya? Stop lossnya teman-teman bisa menggunakan EMA 20 untuk stop loss ya, atau teman-teman bisa menggunakan persentase. Jadi batasi kerugian teman-teman di sekitar 5-8%. Itu adalah persentase yang sering saya gunakan untuk area-area di mana saya harus stop loss jika opini saya tidak disetujui oleh pasar. Nah, saham saudaranya, saham ASRI, saham BEST juga teman-teman bisa perhatikan ya. Saham ini ya, Anda teman-teman pilih salah satu, nggak perlu harus beli dua-duanya karena ini sama-sama ada di sektor properti. Antara teman-teman pilih ASRI atau pilih
BES. Nah, BES memang secara technical di monthly-nya juga dia masih ada di daerah bottom. Jadi ini adalah saham yang masih ketinggalan dibandingkan dengan sektornya dia. Teman-teman tahu Dimas, teman-teman juga tahu bagaimana SIA ya, itu sudah mulai bergerak ya, sedangkan yang saham yang ini memang dia baru mulai bergerak. Nah, apa yang bisa kita lihat dari BES? Yang kita bisa lihat dari BES adalah teman-teman lihat BES sekarang masuk ke area sekitar support. Ini adalah resisten yang pernah ditembus oleh BES tetapi mulai false breakout dan dia kembali lagi ke area tersebut gitu ya, di sekitar 194 sampai 220. Nah, ini adalah area teman-teman bisa melakukan cicilan sampai ke sekitar EMA 20 di sekitar 188. Itu adalah area teman-teman bisa melakukan cicilan buy. Batasi resiko kalau secara teknikal itu ada di sekitar 168 sampai 172, atau teman-teman kembali lagi bisa menggunakan persentase untuk membatasi resiko teman-teman ya. Nah, target untuk BES ya, ini kalau kita proyeksikan target BES itu masih sekitar 272. Jadi memang cukup tinggi ya, tetapi bukan target yang kita cari. Teman-teman harus bisa lihat resikonya. Kita selalu memasuki sebuah posisi pada saat harga berada di sekitar supportnya, harga berada di sekitar lantai, harga berada di sekitar pondasi yang kita boleh katakan cukup kuat untuk menahan pergerakan turun daripada harga tersebut. Jadi kita mau mengambilnya, kita mau membuka sebuah posisi dengan resiko yang rendah, dengan resiko yang kecil. Itu yang mau kita lakukan. Nah, secara teknikal kalau teman-teman tanya mana yang saya pilih, BES atau ASRI, saya mungkin akan cenderung melihat ASRI karena secara kekuatannya berhenti di sekitar itu dan dia udah mulai breakout. Ini hanya pullback dengan volume yang cenderung kecil ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau lihat BES ya, dia baru breakout dari sebuah box ya, sebuah box di, kalau teman-teman menggunakan Darvas box, dia baru breakout dari box dan dia kembali menguji box tersebut. Nah, ini juga merupakan sebuah sinyal akan adanya kekuatan dengan volume yang mengumpul yang begitu besar ya. Ini adalah volumenya, ngumpulnya cukup besar ya. Artinya memang ada kekuatan di BES maupun di ASRI. Jadi secara teknikal memang ASRI menunjukkan sebuah kekuatan yang lebih besar ya, karena dia udah mulai rally dan dia berhenti istirahat sebentar dan dia mulai breakout lagi. Dia mulai breakout dari box ini lagi dan ini retest ke resisten box. Tadinya adalah box, dia mulai retest. Kita tinggal melihat dalam beberapa waktu ke depan apakah area ini di 232 sampai 252 itu cukup kuat untuk menahan pergerakan turun daripada pergerakan ASRI ini. Ya, nah saham selanjutnya adalah saham CPO. Saham CPO teman-teman memang bisa lihat beberapa saham di sana. Teman-teman bisa lihat LSIP. Nah, ini LSIP sudah mencapai target saya yang pertama di 1230. Ini sedang konsolidasi dan teman-teman juga bisa lihat DSNG. Dia juga konsolidasi di sana, tetapi secara teknikal yang baru mulai bergerak dari BES itu adalah AALI. Nah, AALI teman-teman juga bisa kolek ya, walaupun memang ini agak-agak saham sultan ya. 11.550 area tersebut sampai ke area trendline ini nih di sekitar 11.000, teman-teman bisa melakukan koleksi AALI di sekitar itu ya, dan batasi resiko teman-teman di sekitar, kalau secara teknikal berarti di sekitar 9.750, tapi teman-teman juga bisa batasi dengan persentase ya, tergantung teman-teman nyaman di mana ya. Dengan target pertama untuk AALI ada di sekitar 1.370 dan target besarnya atau target majornya ada di sekitar 17.500 ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan pattern di sana juga cukup bagus untuk AALI ya. Kenapa saya pilih AALI? Ya karena memang dia juga baru breakout dari base ini dibandingkan dengan yang lain. Yang kalau misalnya kayak LSIP segala macam itu kan sudah jalan dari cukup jauh ya gitu. Jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan. Saham terakhir yang bisa teman-teman perhatikan, mungkin saya tidak akan membahas ini terlalu banyak karena dia trennya baru mulai ya, itu adalah Friends. Mungkin sedikit sentimen saja, yang ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya. Ini hanya saham yang teman-teman bisa perhatikan untuk kedepannya. Karena Friends masuk ke FTSE ya dan MSCI ya. Sebuah saham yang kita bilang wah ini saham seperti apa ya, kok bisa masuk
SE dan MSCI. Nah, ini pasti ada dalam quote and quote, pasti ada sesuatu di balik itu. Pasti ada yang sudah dilihat oleh si Big Money, si Gajah sebelum kita melihatnya. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan Friends ke depannya ya. Mungkin sekarang teman-teman memang agak-agak beresiko teman-teman memperhatikan ini, kecuali teman-teman menguasai price cycle. Teman-teman bisa melihat ini mungkin nanti ada secondary test lagi untuk Friends. Sekali lagi ya teman-teman, ini bukan rekomendasi, tapi teman-teman bisa perhatikan saham ini untuk long term. Friends mungkin bisa teman-teman koleksi jika teman-teman punya napas yang cukup panjang, terutama di area sekitar 60 sampai 66. Untuk teman-teman yang konservatif, sebaiknya tunggulah Friends sampai dia udah breakout atau dia bergerak di atas EMA 200 di sekitar 96 untuk saat ini EMA 200-nya. Jadi kalau dia bisa bergerak sampai menembus EMA 200 dan dia bisa melakukan best atau konsolidasi di atas EMA 200 untuk beberapa lama, mungkin itu akan menjadi area yang cukup aman untuk teman-teman bisa perhatikan Friends. Ini saya hanya mention aja untuk saham terakhir ini, bukan rekomendasi. Dan untuk saat ini Friends memang masih sangat-sangat fluktuatif. Oke, saya mau ingatkan sebelum menutup video kita kali ini adalah kita ada kelas coaching juga di batch 5 di 2021. Itu adalah batch pertama di 2021. Seperti teman-teman ketahui bahwa kelas coaching ini hanya dibuka 4 batch dalam 1 tahun. Dan setiap batch itu akan berlangsung selama 2 bulan. Ya, 2 bulan full. Ya, makanya kita sebutnya sebagai kelas coaching. Tujuan kelas coaching ini adalah kita ingin melatih teman-teman bukan menjadi trader yang hanya katanya, tetapi menjadi seorang trader yang punya trading system, yang tahu bagaimana cara melihat market, bagaimana juga bisa mandiri melakukan open posisi. Trading ini adalah sebuah skill, trading ini adalah sebuah bisnis, trading ini adalah sebuah kemampuan untuk kita bisa menghasilkan uang demi masa depan kita yang lebih baik ya. Bahkan ini adalah sebuah skill yang teman-teman bisa turunkan kepada anak-anak teman-teman ya. Karena kedepannya kita melihat ya, kalau 200 tahun yang lalu Dow Jones sudah ada, saya sangat percaya bahwa 200 tahun ke depan yang namanya trading, yang namanya bursa pasti masih akan ada. Ya, bahkan mungkin akan terus berkembang. Kita bisa ngelihat bagaimana indeks harga saham gabungan dari tadinya, waktu zaman saya tadinya itu masih di 200-an 300 ya indeks harga saham gabungan, dan hari ini teman-teman bisa lihat dia sudah ada di 6.000 bahkan 6.000 lebih. Ya, bahkan ke depannya prediksinya itu mungkin bisa menembus ke sekitar 7.000. Itu membuktikan bahwa perkembangan bursa itu masih sangat besar, sangat-sangat panjang lagi ya. Dan kita bisa menghasilkan dari trading ini, dari kegiatan ini, dari bisnis ini. Oke. Nah, untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa menghubungi admin untuk itu, karena kita masih ada promo early bird dengan potongan 1 juta rupiah untuk kelas coaching di batch 5 ini. Silakan teman-teman bisa menghubungi admin. Linknya ada di bawah, nomor handphonenya juga ada di bawah. Teman-teman bisa tanya lebih jauh tentang kelas coaching ini. Ya, demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.